Shalom Bapak Saudara sekalian, pemirsa dari Aruna Jodoh Channel dalam acara Wisdom, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabarnya Bapak Ibu? Hari ini kita sudah masuk di bulan Juli. Bulan Juli tidak berasa Bapak Ibu, kita sudah ada di semester kedua dari tahun ini dan kita akan terus mengakhiri tahun ini sampai tahun ke depan, terus sampai Tuhan Yesus datang. Bapak Ibu, saya mengerti Bapak Ibu rindu untuk belajar dan saya sudah tinggalkan ada 5 topik. Bapak Ibu, 1 minggu yang terakhir dari akhir bulan kira-kira ya Bapak Ibu, saya akan tayangkan lagi kompilasi, yaitu ada tayangan yang 1, 2, 3 saya kompilasi dan itu akan ditayangkan ulang. Bapak Ibu, Anda bisa menonton itu sedikit lebih panjang. Tetapi dalam minggu-minggu yang pertama, yang 4 kali dan setiap bulan akan seperti itu, akan saya masukkan topik-topik yang kecil-kecil atau kalau ada topik yang penting saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, saya mengerti, tetap belajar, tetap mengerti dan melayani Tuhan Yesus itu yang penting. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk doa, daya, dan dana yang sudah Anda berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah. Anugerah Tuhan tidak pernah lalai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengerti Bapak Ibu hari-hari jangan lelah. Jangan menjadi capek untuk menghadapi semua perkara di muka bumi ini. Ada peperangan hari-hari ini. Anda sudah melihat ada Israel perang dengan Hamas, Israel semua ribut dengan Iran, dan Amerika ikut campur. Bapak Ibu, kondisi ini akan memicu ketegangan di muka bumi. Anda mengerti bahwa inilah saat yang paling baik bagi orang percaya untuk pergi menginjil. Sebab anugerah Tuhan limpah dalam hidup Anda dan saya. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa kondisi perang ini tidak akan selesai. Perang ini akan menuju sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Oleh karena itu, bersiaplah Bapak Ibu. Kita tidak tahu kapan waktunya, kita tidak tahu kapan akan apa jadinya, tapi saya mengerti. Bapak Ibu, anugerah Tuhan selalu bersama dengan Bapak Ibu dan saya. Oleh karena itu, saya minta Bapak Ibu untuk kita tetap semangat, tetap berjalan, kerjakan tugas Tuhan. Bapak Ibu, setiap masa dalam kehidupan ini, pasti ada waktu selesainya. Setiap masalah yang Anda hadapi, yang semua yang terjadi dalam hidup ini, adalah merupakan sebuah proses yang engkau harus hadapi dan saya hadapi. Bapak Ibu, saya berikan Bapak Ibu sebuah doa, dan biarlah Tuhan akan mengurapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga Bapak Ibu menjadi kuat, dan menjadi tegas, dan menjadi berani untuk melangkah dalam anugerah Tuhan yang limpah. Terpujilah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, shalom. Shalom Bapak Saudara sekalian, pemirsa Aruna Jodoh Channel dalam acara Wisdom, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Hari ini kita coba Bapak Ibu untuk membahas satu hal yang tidak terkait dengan khotbah atau merupakan khotbah singkat yang biasa saya bawakan. Hari ini saya mau coba menjawab satu pertanyaan yang masuk Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan lain Bapak Ibu, Anda bisa menuliskan saja di kolom komentar ya. Nanti kalau bisa didapatkan, kalau Anda beruntung ya akan dijawab begitu saja, tapi kalau tidak sama-sama tanya sama Tuhan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan yang masuk. Ada orang yang bertanya mengenai Tritunggal. Jadi Bapak Ibu, prinsip ini nggak pernah akan selesai dibahas ya, Tritunggal ini akan terus ada dibahas. Orang bertanya, sebetulnya Pak, kalau saya ditanya Tritunggal, bagaimana cara saya melihat atau memahami Tritunggal sebagai satu konsep satu Tuhan, tapi juga 3, gitu ya, pribadi. Bapak Ibu, begini sajalah gampangnya. Kalau Anda yang mengerti, Bapa, Anak, dan Roh itu kan satu. Lalu bagaimana proses kerjanya? Bapak Ibu, begini, Anda sudah bisa mendapatkan dari YouTube dan dari channel-channel YouTube banyak yang membahas soal Tritunggal ya, bahwa Bapa, kita tuh percaya Tuhan itu satu. Tuhan itu satu, dan kita tahu bahwa Yesus mengajar Anda dan saya untuk memanggilnya dengan nama Bapa. Tetapi Bapa ini, Tuhan yang hidup ini, Bapa itu kan punya roh toh Bapa ya. Jadi rohnya itu Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadi rohnya Bapa. Dan Bapa juga punya firman. Jadi Bapa, firman, dan roh. Dan itu, firman itu dijadikan manusia. Menjadi manusia.
Jadi seluruh perkataan Tuhan menjadi manusia. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, ini bagus Bapak Ibu kalau Anda membuka kitab Yohanes ya. Jadi Yohanes adalah murid yang terdekat dengan Tuhan Yesus, yang dicintai Tuhan Yesus, dan dia membahas beda dari kitab 3 yang lain. Gitu ya, ada 3 kitab Matius, Markus, Lukas ditulis, dan Yohanes itu mengambil sisi yang berbeda dari 3 penulis yang lain. Yohanes membahas itu dan mengatakan bahwa dia mau membahas itu sebagai Raja Wali. Anda tahu bahwa Tuhan itu dari 4 Injil digambarkan sebagai singa, manusia, singa, lembu dulu. Markus lembu, Lukas manusia, dan yang keempat adalah Yohanes sebagai Raja Wali. Ini adalah lambang dari bagaimana manusia akan berhadapan dengan Mesias, dan Tuhan mengambil bentuk-bentuk ini untuk menggambarkan sama manusia betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan tadi, saya akan membagi berapa hal nih. Kalau Anda mencari Tritunggal kan nggak ada. Kita ngerti bahwa kata Tritunggal memang tidak ada dalam Alkitab Anda. Tritunggal adalah sebuah konsep yang kalau Anda mengerti, konsep itu diambil dari kitab Perjanjian Lama. Kitab Kejadian 1 sudah katakan bahwa Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Dikatakan, tapi kata Tuhan itu menggunakan kata kita. Nah, Tuhan yang satu itu, tapi 3 pribadi, gimana caranya? Anda harus mengerti dari firman Tuhan dikatakan bahwa ini Bapa, ini adalah Tuhan yang hidup di muka bumi dan di sorga dan alam semesta. Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Artinya bahwa Bapa itulah Tuhan yang kita sembah. Allah yang kita sembah. Kita tidak beda-bedakan antara Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu bagaimana prosesnya terjadi? Kalau Anda membuka firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes ke-7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang padaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci. Jadi, orang kalau percaya tidak sesuai kitab suci juga tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Dikatakan barang siapa percaya kepadaku, kuku besar, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran itu siapa, Pak? Yang dimaksudkan adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang. Karena Yesus belum dimuliakan. Nah, Bapak Ibu, di sini hal yang penting sekali kalau kita mengerti, Yesus itu ternyata waktu dia berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku, firman, seperti dikatakan oleh kitab suci. Jadi, Tuhan itu berbicara kepada manusia, bungkusannya tuh firman. Jadi manusia dengan mempelajari firman ini, kitab suci yang saya pegang ini merupakan semua perkataan yang Tuhan bicara sama manusia. Nah, kalau Anda tanya sama saya, ini adalah firman Allah, tetapi firman ini apakah ada di tempat lain? Ada. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Tuhan Yesus itu ada. Dan dia adalah firman. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Bapa telah menyerahkan penghakiman kepada anak supaya anak dihormati sama seperti Bapa dihormati. Nah, cerita itu luar biasa sekali. Bapak Ibu, kalau Anda melihat kepada firman Tuhan dengan jelas mengatakan dalam Yohanes 8 dan Yohanes 15 tentang bagaimana waktu Tuhan itu, ini firman Tuhan sebelum kitab Kejadian ya, karena mengerti ada firman yang terjadi sebelum kitab Kejadian. Saya telah membahasnya dalam kitab Prakejadian, ini gambarnya, kitab Prakejadian yang gambarnya ini,
Anda bisa dengarkan lagi, ini adalah peristiwa-peristiwa sebelum ada kitab suci gitu ya. Tetapi sebenarnya ada kitab suci nggak? Ada gitu ya. Nah, tapi peristiwanya terjadi sebelum kitab suci. Nah, Bapak Ibu, peristiwa itu terjadi sebelum kitab suci, tapi ada di dalam kitab suci kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 8:42. Yohanes 8:42 ini penting Anda mengerti. Bahwa prinsipnya bahwa aku keluar dan datang dari Allah. Saya bacakan ya ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Firman itu diutus oleh pemiliknya, gitu ya. Saya juga satu, Bapak Ibu. Saya punya roh, saya punya kata-kata, gitu ya. Tapi ya ini saya. Semua kata-kata yang saya keluarkan, saya yang bertanggung jawab, gitu ya. Itu adalah peristiwa di mana kata-kata itu menjadi manusia. Saya nggak bisa jadikan manusia dari kata-kata saya, karena saya adalah manusia. Tetapi Tuhan punya kata-kata dijadikan manusia dan diberikan nama keselamatan, Yeshua. Nah, Bapak Ibu Anda mengerti. Di firman dikatakan, Tuhan Yesus keluar dan datang dari Allah. Firman itu keluar dan datang dari Allah. Ini Bapak, kalau Anda diminta untuk menjelaskan Tritunggal, saya akan memakai cara yang paling mudah di muka bumi. Kalau Anda bicara, oh saya mau pakai cara ini, itu. Waduh, kalau cara terlalu besar, sulit untuk menjelaskan. Saya mau pakai cara yang paling mudah, yang paling sederhana di muka bumi. Kelihatan itu bisa menjelaskan mengenai konsep Tritunggal. Amuba, Bapak Ibu. Amuba adalah binatang bersel satu yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Kalau kita melihat di firman Tuhan, ada sebuah gambar yang saya mau ceritakan sama Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, ini saya akan menggambar Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, kalau Anda melihat amuba seperti ini amuba. Ini amuba. Ini adalah bentuknya dan di tengah itu ada sebuah titik gitu ya. Kalau Anda melihat ini gambar pertama, ini amuba. Lalu Anda akan melihat ini lagi nih. Dan jadi begini. Ini 2 ya, ini 3, keempat. Gitu. Kalau saya ditanya, ingat ya, ini bukan Tritunggal ya. Ini adalah konsep yang dulu pernah saya gunakan untuk mengerti soal Tritunggal. Kalau saya ditanya, ini sama nggak? Sama. Kualitas sama nggak kualitasnya? Sama. Sama. Kalau ditanya, inilah. Ini kalau ini jadi 2 nih Pak, Bapak Ibu. Karena Tuhan keluar dari Bapa. Tuhan Yesus katakan, karena aku datang dan keluar dari Bapa. Gitu. Nah, Roh Kudus gimana? Roh Kudus juga sama. Kalau Anda membaca dalam Yohanes 15, Yohanes 15 ini penting. Ayat 26. Dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, itu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, yang bersaksi tentang aku, tapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dan semula bersama-sama dengan aku. Roh Kudus datang dan keluar dari Bapa. Nih, gini. Ini 5 ya. 6. Ini gambarnya saya hapus dulu nih. 5. Ini 6. Dari kisah ini, saya bisa mengerti loh kondisinya. Masalahnya, ini
adalah satu kesatuan penuh. Kalau amuba bersel satu, Anda mengerti bahwa ini sudah jadi dua nih. Gitu. Ini sudah dua, dan ini jadi tiga nih. Tetapi, ini dalam kesatuan penuh nih. Makanya dikatakan bahwa dunia tidak mengenal roh yang akan kuutus, gitu ya. Tetapi, roh ini akan keluar dan bicara sama orang-orang mengenai hal-hal yang pernah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 berkata bahwa dialah yang akan mengajar, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang pernah kukatakan kepadamu. Itu tugas Roh Kudus ada dua, mengajar dan mengingatkan kita tentang pekerjaan Tuhan Yesus. Jadi kalau saya tanya, pekerjaan Tuhan ada berapa? Ya satu, gitu ya. Nah, inilah sebuah pertanyaan, kalau nanti sampai di sorga dan bertemu dengan Tuhan, saya ingin bertanya sebetulnya. Jadi masih ada pertanyaan dalam hidup saya. Yang pertama, Tritunggal. Saya ingin melihat, nanti kalau di surga, ini bersatu lagi atau tidak? Gitu ya. Tiga ini nih bersatu lagi atau tidak nih? Gitu. Dan itu seperti apa bentuknya? Saya akan melihat nanti dan saya akan bersuka cita sangat sekali. Saya akan melihat betul-betul bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu. Nah, peristiwa ini, ingat ya, ini amuba ya, ini amuba. Ini bukan cerita Tritunggal, tetapi fenomena ini bisa diambil sebagai jembatan gitu untuk memahami. Kalau Anda sudah paham ya sudah, nggak usah diambil lagi. Tapi ini bagus untuk Anda memahami. Jadi Yesus keluar dari Bapa dan Roh Kudus keluar dari Bapa. Nah, peristiwa ini penting Anda mengerti. Yesus keluar dari Bapa, makanya dia berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Bapa lebih besar karena Bapa adalah Tuhan itu. Dan Tuhan mengambil firman-Nya. Lah kalau Yesus menjadi firman, jadi manusia, apakah Bapa nggak punya firman lagi? Gitu ya. Apakah Bapa nggak bisa ngomong? Bisa, tetap bisa. Jadi Bapak Ibu begini, saya menulis sebuah buku. Gitu ya. Ada buku, ada sekitar 300 lembar, saya menulis tuh di buku itu. Buku itu karangan siapa? Karangan saya, Aruna tuh. Dan buku itu menceritakan apa? Semua kepentingan yang kepala saya katakan, pemikiran saya katakan, itu ada di buku itu. Jadi Anda membaca buku itu, membaca pikiran saya. Gitu loh. Cara pandang saya, apa yang saya yakini ada di buku itu. Tetapi gampang saja, lah apakah firman yang di mulut saya, kata-kata di mulut saya akan habis? Tidak. Tetap ada. Jadi kita punya satu Allah. Kita punya satu Tuhan. Shema o Yisrael, Adonai Eloheno, Adonai Ehad. Bapak Ibu, dengar o Israel, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang Esa. Satu, Bapak Ibu. Jadi tidak ada keraguan dalam hidup saya untuk memanggil Tuhan. Jadi kalau Anda berkata, Roh Tuhan, Yesus Tuhan dan Bapa. Anda kan tidak berdoa 3 kali kan Bapak Ibu. Anda berdoa, Bapa tolong aku, Tuhan Yesus tolong aku, Roh Kudus tolong aku, kan gitu 3 kali doa. Jadi doanya orang Kristen seri 3. Tidak. Seri 1. Jadi satu seri, bukan satu seri. Kita berdoa satu seri saja Bapak Ibu, 1 kali berdoanya. Jadi doa itulah yang akan nanti Tuhan jawab. Nah, Bapak Ibu, pengertian kita mengenai konsep Tritunggal Ilahi ini. Kenapa sih disebut Tritunggal? Ya karena konsep itu dimengerti oleh orang-orang sepanjang zaman sejak Tuhan Yesus. Mereka mengerti ini dengan sebutan Tritunggal. Tidak ada di Alkitab, tapi hanya ada dengan sebuah tanda kurung yang artinya tulisan awalnya hilang, rusak, tidak terbaca, atau merupakan sebuah ceceran-ceceran yang ada di sana yang lepas gitu. Bapak Ibu, nah cerita ini, ketritunggalan Tuhan ini adalah satu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kelak aku akan datang kembali. Bapa tidak menghakimi, dia telah menyerahkan penghakiman seluruhnya kepada anak.
Supaya anak dihormati sama si Bapa dihormati. Jadi gampang. Siapa yang akan menghakimi Anda dan saya nanti? Jawabannya firman. Firman Tuhan itulah yang akan berbicara sama Anda dan saya untuk menghakimi Anda dan saya apakah yang kita buat di muka bumi ini seperti yang Tuhan rancangkan. Jika tidak, ya akan kena. Tapi kena penalti itu. Tapi kalau Anda sudah lakukan, Anda tidak akan kena. Tapi ingat, Anda tebus dengan darah Yesus. Jadi, kepribadian Tuhan ini berbicara satu rencana Tuhan yang besar. Dan rencana inilah yang tidak dipahami oleh banyak orang. Sehingga orang mulai dengan teknik menentang, teknik bertanya, dan banyak orang tidak bisa menjawab ini. Mereka mengatakan, kenapa Tuhan bisa punya anak? Kenapa Tuhan itu memperanakan seorang manusia? Kenapa manusia jadi Tuhan? Kan itu merupakan hal yang buruk sekali, manusia jadi Tuhan gimana? Jadi, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan manusia. Waktu di kayu salib, kemanusiaannya mati. Gitu, kemanusiaannya mati. Tapi Tuhan tidak. Apakah waktu Tuhan disalib, kemudian sorga itu akan kehilangan Tuhan? Gitu. Waktu Tuhan mati, sorga kehilangan Tuhan sebentar? Tidak. Sorga tetap punya Allah. Waktu Yesus mati, kemanusiaannya yang mati. Dan kealahannya tetap. Nah, peristiwa itulah yang sulit diterima oleh manusia. Orang bertanya-tanya seperti ini dan mulai mencari-cari firman Tuhan dan berusaha untuk menggagalkan dan firman Tuhan ditwist, dibolak-balik seperti ini. Anda harus melihat Tuhan Yesus Tuhan. Karena dia berkata, Tuhan Yesus dibangkitkan dari kematian. Ada orang yang dibangkitkan, ada yang membangkitkan, sama tuh orangnya. Nah, kemudian Tuhan katakan, pada hari yang ketiga, dia bangkit. Tetapi dia pernah berkata bahwa akulah bait suci. Bait suci itu robohkan dalam 3 hari aku akan bangun. Sebab, Tuhan katakan tempat lain, aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan berkuasa untuk menerimanya kembali, mengambilnya kembali. Itu Tuhan loh. Jadi gimana tuh Pak? Ada yang bangkitin, ada yang dibangkitkan. Tetapi yang dibangkitkan berkata, aku berkuasa memberikan nyawaku dan berusaha mengambilnya kembali. Dia berkuasa untuk kedua hal tersebut. Lalu siapakah Tuhan Yesus ini? Jawabannya, ya Tuhan. Gitu. Jadi Mesias itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Mesias itu adalah pribadi Tuhan yang menjadi manusia dan kemudian menyelamatkan umat manusia. Prinsip Tuhan itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam firman Tuhan dan semua yang kita lihat di sini, nyata jelas. Kalau saya ditanya, Bapak tuh namanya siapa? Gini Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita mengerti nama Tuhan siapa, kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu namanya siapa. Tetapi Tuhan datang ke muka bumi ini dalam bentuk Tuhan Yesus. Dia mengambil nama Yesus, Yeshua, Yosua, Hosea. Itu diambil. Artinya keselamatan. Nah, keselamatan itu diambil. Nama Yesus itu dipakai menjadi jaminan dari semua perbuatan Tuhan di muka bumi. Termasuk nama Bapa sendiri. Anda bertanya, kok bisa Pak? Kita buka Yohanes 17. Yohanes 11 bilang begini, Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 11. Saya akan bacakan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Aku tidak lagi dalam dunia ini, tapi mereka masih ada dalam dunia. Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Bapak Ibu, kalau saya tanya sama Anda, namaku itu siapa? Yesus. Berarti namamu siapa? Yesus. Anda bisa mengerti di Yohanes 5 ayat 43, Yohanes 5 43. Kita kitab Yohanes saja Bapak Ibu. Yohanes 5 43. Firman Tuhan berkata, "Aku datang dalam nama Bapakku." Dia datang dalam nama siapa? Yesus. Nama Bapakku siapa? Yesus. Teruskan lagi Ibrani 2 ayat 12. Satu ayat dari Ibrani ya Bapak Ibu ya. Ibrani 2 ayat 12 berkata bahwa katanya, aku memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Aku memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku.
Waktu Tuhan ke muka bumi, dia berkata, nama dia itu siapa? Yesus. Anda berarti bilang Yesus kan? Berarti namamu itu siapa? Yesus. Bapak Ibu ngerti ya? Ini nama yang luar biasa lah. Anda tanya, Roh Kudus namanya siapa? Saya bilang, Roh Kudus, kalau saya tanya sama Anda, namanya siapa? Yang betul jawabannya, kita nggak tahu nama Tuhan siapa. Tetapi Roh Kudus datang ke muka bumi ini pakai nama Yesus. Jadi Yesus dari Nazaret itu adalah nama yang diberikan di atas muka bumi ini supaya orang itu akan dapat selamat. Kalau Anda percaya sama saya, nama aslinya itu siapa nama aslinya? Ini pertanyaan kedua saya. Nanti kalau kita bertemu sama-sama Bapa di sorga, kita akan bertanya, nama yang betul siapa? Kita sama-sama lihat ya, nama Roh Kudus siapa? Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14. Ayat 26. Tadi ayat 26 tuh lupa tuh, ayat 26. Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Namaku tuh Yesus. Yesus adalah namaku. Roh Kudus diutus Bapa pakai nama siapa? Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan, Tuhan ada berapa? Satu. Tuhannya satu, iya satu. Kalau Anda mengatakan Allahnya siapa? Bapa disebut dengan nama Allah. Kita kenal dengan sebutan Allah. Tetapi Tuhan itu satu. Bagaimana kondisinya waktu mereka di muka bumi? Peristiwa itu cuma terjadi waktu di muka bumi dan di sorga. Sebutan Allah adalah sorga berkuasa di muka bumi. Tetapi Tuhan mengutus Yesus ke muka bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi, hari itu Yesus menjadi Tuhan. Gitu ya. Tapi Allah siapa? Allah ada. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau saya itu pergi ke toko material. Kemudian saya membeli semen, paku, palu gitu ya, dan material yang jumlah yang banyak. Saya bawa pulang tuh barang-barang. Waktu saya melihat ke sana, ternyata alat palu ketinggalan, nggak saya bawa tuh di sana. Ketinggalan di toko itu, saya nggak bawa tuh. Waktu saya berkata kepada seseorang, bujang saya, kamu pergi ke toko tuh, tokonya engkoh Bambang tuh, ambil palu. Kalau dia tanya, punya siapa itu palu? Anda bilang, punya saya, Aruna. Karena dia tahu dia pasti kasih. Kemudian pergilah tuh orang ke toko. Bilang, Ko Bambang, saya ada ketinggalan palu di situ. Bambang tanya dong, siapa? Dia berkata, Aruna. Oh iya, ketinggalan, dikasih palunya. Anda ngerti ya? Jadi, orang tuh datang pakai nama siapa? Pakai nama saya. Dan nama Yesus adalah nama yang betul-betul berkuasa di muka bumi, yang oleh nama itu ada dan saya diselamatkan. Bapak Ibu ini luar biasa loh. Nah, konsep ini, cerita ini, Tuhan Yesus itu berkata seperti itu di kitab Yohanes. Waktu kita mempelajari pelan-pelan, oh betul. Bapa lebih besar daripada Tuhan Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Kenapa Bapa lebih besar? Karena hari itu Yesus sedang mengerjakan tugas keselamatan. Jadi peristiwanya sama. Itu Tuhan Yesus datang ke muka bumi, menyelamatkan umat manusia, dan Tuhan disebut Tuhan. Disebut Tuhan. Allah Bapa ada. Nah, sebutan Allah itu adalah merupakan sebuah sebutan. Sebuah jabatan sebutan. Kalau saya ditanya, siapa nama aslinya Tuhan? Saya akan bilang, saya nggak tahu. Tetapi yang saya tahu adalah Yesus dari Nazaret. Itu adalah nama yang dipakai Tuhan Yesus untuk memperkenalkan dirinya. Jadi intinya, Tuhan itu memperkenalkan dirinya sebagai juru selamat umat manusia. Kalau Anda mengerti, di kayu salib ada tulisan tuh di atas tulisan itu. Dan tulisan itu ditulisnya pakai 3 bahasa. Ibrani, Yunani, dan Romawi. Anda pasti ngerti yang Romawi, Inri gitu. Inri itu adalah Romawi pasti.
Tetapi kalau Anda ngerti Yahudi, Anda mengerti tulisannya YHWH loh. Bagaimana mungkin? Itu YHWH. Peristiwa itu membuat Pilatus berkata, ada orang berkata, engkau nggak boleh nulis begitu, itu harus diturunkan tulisannya. Gitu ya. Pilatus berkata, apa yang tertulis tetap tertulis. Quod scripsi, apa yang terus tetap tertulis. Gitu ya. Nah, peristiwa tulisan itu akan menunjukkan siapakah Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? YHWH itu Tuhan Yesus. YHWH adalah kata-kata yang diucapkan pada Musa, diambil menjadi sebuah nama empat tetragrammaton, ya, itu adalah 4 huruf. Kalau saya tanya sama Anda, atau kita tanya, siapa nama Tuhan yang benar? Jawabannya nggak tahu. Tetapi yang saya kenal, itu ada dalam diri Tuhan Yesus. Kelak kalau kita ketemu ke sorga sama-sama, Bapak Ibu, saya akan bertanya hal mengenai hal ini. Ketiga pertanyaannya, Pak, Bapak punya berapa pertanyaan sih? Nggak usah Anda tahu lah, saya ada 10 pertanyaan, saya akan tanya sendiri sama Tuhan. Gitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah, nama Tuhan itu siapa? Kalau saya nggak dikasih tahu, nggak boleh tahu, ya sudah, nggak apa-apa. Saya nggak akan tahu. Tapi kalau boleh, saya ingin tahu. Jadi, saya kan dikenal atas nama. Jadi, peristiwanya saya diberikan nama, ada dikenal dengan nama itu. Dan nama itulah yang menjadi nama yang Tuhan jadikan satu tonggak nama yang patut dikenal orang di muka bumi. Kalau Anda tanya nama Yesus banyak di muka bumi. Kalau Anda lihat orang Amerika Latin, Argentina, Salvador, itu ada nama itu Meksiko. Nama Yesus itu jutaan, Bapak Ibu. Di Indonesia ada 2. Di Indonesia ada 2 katanya. Saya nggak tahu udah ganti nama apa belum nih orang. Ada 2 namanya. Yehosua, ada banyak orang pakai nama Yehosua. Gitu. Yosua banyak banget. Teman saya juga banyak yang nama Yosua. Bapak Ibu, tapi nama Yesus orang cenderung tidak mau pakai nama. Di Indonesia ada 2. Nah, kalau Anda mengerti apa sih arti nama Yesus? Konsep keselamatan yang Tuhan berikan sama manusia ada dalam diri Tuhan. Konsep itulah yang diperkenalkan kepada manusia. Bapak Ibu harus mengerti. Hari ini, kalau saya ditanya, seperti apakah ketigaan itu? Tritunggal seperti apa? Saya akan jelaskan seperti ini saja. Mudah. Karena Tritunggal itu mudah dimengerti dalam hati Anda, tapi sulit untuk jelaskan. Bapak Ibu. Jadi kalau saya tuh susah Pak, kalau jelaskan sama orang tuh susah, ngertinya gimana sih seperti ini? Ya memang begitu Bapak Ibu. Peristiwanya Anda mudah mengerti, tapi sudah menjelaskan. Nah, banyak orang ingin mengerti terlebih dahulu. Mereka ingin tahu seperti apa. Setelah tahu, nanti mereka mau percaya. Salah, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan. Enggak seperti itu loh. Saya mau mengerti dulu, baru akan nanti satu hari saya akan mengalami, dan saya akan percaya. Nggak bisa, Bapak Ibu, Anda mengerti dulu, baru akan percaya. Firman Tuhan berkata, saya sudah membaca Alkitab ini udah banyak sekali, Bapak Ibu, berkali-kali jumlahnya sudah banyak. Nah, kalau saya ditanya, Pak, apakah Bapak mendapat hal yang sama? Jawabannya beda. Anda baca 2 kali. Hari kedua Anda baca, akan mendapatkan pengertian berbeda. Anda baca 4 kali. 4 kali Anda berikan pemahamannya 4 kali berbeda. Pemahaman akan terus dalam bersama dengan Tuhan. Tuhan ada sesuatu yang besar, sosok yang tak dapat habis, Bapak Ibu. Bapa itu adalah Allah yang besar dan dia tidak bisa habis. Dikeruk terus tidak akan habis. Gitu ya. Maka dikatakan dia adalah pemberi hidup. Kata Yahweh, Yod, ini saya akan menggambarkan lagi Bapak Ibu. Nah ini penting ya. Jadi Bapak Ibu, Yahweh gitu ya. Ini terdiri dari 2 gitu ya. Ini Hawa, ini Hawa. Istrinya Adam, Bapak Ibu, istrinya Hawa. Hafah, kehidupan. Ini to being. Gitu. Being. Jadi Inggrisnya to being nih. Jadi inilah artinya sang pemberi kehidupan. Yahweh itu katanya begitu. Jadi dalam diri ini sumber segala sumber. Tidak bakal habis kalau Anda keruk nih sumber berkali-kali tidak akan habis.
Dia itu adalah sumber kehidupan, sumber dari semua sumber yang pernah ada. Tidak akan pernah habis. Dikeruk berapa banyak pun tidak akan habis. Itulah yang disebut dengan nama Yahweh. Nah, ini diambil dari cerita Tuhan kepada Musa. Musa kan tanya, Tuhan siapa namamu? Ya Musa tanya begitu karena dia seorang manusia. Saya juga akan bertanya sama orang yang nolong saya dengan kata siapa namamu? Dan Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Dalam bahasa Inggrisnya, I am. Gitu ya. Jadi, Ehye, Esher, Ehye. Nah, dari kata itu keluarlah kata ini. Gitu, ini. Ejeh, Esher, Ejeh. Gitu. Nah, cerita ini yang harus Anda mengerti dan saya mengerti bahwa dalam memberi kehidupan kepada manusia, Tuhan itu sumber segala sesuatu. Makanya kehidupan itu banyak sekali. Kehidupan dari, Anda bisa melihat jenis binatang ada berapa. Anda belum menemukan semua ini. Kalau Anda mengeruk itu laut sampai dikeringkan seluruh laut, akan bertemu dengan binatang-binatang yang unik-unik yang Anda nggak pernah lihat sebelumnya. Dia memberikan kehidupan seluruh manusia di muka bumi. Itu ada kehidupan daripada Tuhan. Jadi seluas itulah Tuhan. Ini Tuhan ini luas sekali ya. Tuhan ini luas sekali. Luas. Luasnya luar biasa. Tuhan ini adalah luas. Tetapi firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, kita akan membuka dalam Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9 berkata bahwa di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ini kealahan nih, kealahan yang berdiam. Dan di dalam Dia, dalam Tuhan Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan secara jasmani. Jadi ini gini. Kalau Anda mengatakan ini tidak terbatas, saya mau katakan, lalu yang menampung dia di sini siapa? Tuhan Yesus. Bagaimana kondisi Tuhan Yesus? Ya pasti tidak terbatas juga dong. Gitu ya. Jadi kealahan yang luar biasa itu ditampung di dasar jasmaniah dalam diri Tuhan Yesus. Lah kalau Tuhan tidak terbatas, pasti Tuhan Yesus tidak terbatas juga. Dan peristiwa tidak terbatasan Tuhan Yesus ini menjelaskan kepada Anda dan saya bahwa itulah kepenuhan ilahi. Jadi Tuhan yang betul-betul tidak dapat dipikirkan oleh kepala Anda dan saya, hari ini engkau akan melihat dengan dekat sekali, dengan jelas sekali di depan mata Anda bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan yang besar, Anda bisa bertemu, Anda bisa melihat, bisa mendengar, bisa mengalami, dan dikenal dalam nama Tuhan Yesus. Anda bilang, Tuhan mah nggak seperti itu, tuh mudah banget. Bapak Ibu, itulah kekristenan yang kita anut. Memahami Tuhan, Anda harus menggunakan teknik yang terendah. Anda harus melihat Tuhan dengan cara yang ajaib. Nggak akan dapat, Bapak Ibu. Tuhan itu adalah satu hal yang jauh dan dekat. Transenden dan imanen. Bapak Ibu, itu satu peristiwa yang selalu terjadi. Kalau ini terjadi dalam hidup Anda dan saya mengerti bahwa Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu adalah Allah. Satu Allah. Bapak Ibu. Dan kita mengerti bahwa hari ini mereka bekerja. Mereka melakukan segala sesuatu. Anak berkata, anak tidak dapat bersuatu kalau tidak melihat Bapa bekerja. Tuh kan? Nggak dapat berbuat apa-apa kalau nggak lihat Bapa bekerja. Dan Bapakku bekerja sampai hari ini. Tuhan Yesus kerja nggak? Tuhan Yesus masih kerja sampai hari ini. Jadi pendok syawat Anda dan saya. Roh Kudus masih bekerja nggak saat ini? Oh yes, masih, pasti. Kalau Anda melihat keluarga Tritunggal ini, indah sekali. Makanya sebuah pertanyaan pertama yang saya tanyakan sama Bapa di sorga adalah, izinkan aku melihat kemuliaan-Mu. Itu saja. Kalau nggak boleh, nggak apa-apa. Tapi itulah pertanyaan saya. Bapak Ibu mengerti ya sampai hari ini. Jadi, peristiwa itu Anda membaca kitab Yohanes saja.
Kitab Yohanes menjelaskan siapa Tuhan Yesus. Di firman Yohanes pertama sudah jelas tuh. Pada mula adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Gampang sekali Bapak Ibu. Satu firman yang Anda mengerti, Anda membaca, dan Anda akan bertemu dengan Tuhan yang Maha Dahsyat. Puji nama Tuhan. Peristiwa ini sungguh-sungguh ajaib bagi Anda dan bagi saya. Tuhan betul-betul penuh kasih. Anda merasakan, saya merasakan. Inilah kenapa, Pak, kenapa sih Tuhan nggak datang? Kerinduan menantikan Tuhan yang nggak datang ini kapan? Adalah merupakan salah satu ciri bahwa orang-orang tuh sungguh ingin bertemu dengan Tuhan. Tetapi Anda harus mengerti loh Bapak Ibu. Cerita bahwa penginjilan harus tersebar sampai ke muka bumi. Barulah setelah itu Tuhan datang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, anugerah Tuhan limpah hari ini kita bisa panjang kan Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah 2 kali Bapak Ibu, jangan tutup dulu karena topik ini bakal panjang. Saya pikir saya akan habiskan sajalah. Nanti ada info-info yang baru belakangan aja, tapi yang hari ini yang penting akan saya bagikan. Bapak Ibu, sebentar, jangan dipotong dulu. Ini masih topik yang panjang. Saya akan mengerti bahwa Tritunggal ini harus selesai, topik-topik terbaru nanti akan menyusul di belakang saja. Tapi topik ini yang penting harus saya ceritakan secara lengkap. Bapak Ibu mengerti bahwa topik yang saya sudah katakan tadi dari pertemuan pertama dan yang kedua adalah topik gaya Indonesia. Gitu ya. Jadi ini gaya-gaya timuran lah. Indonesia, China, Jepang, Malaysia, Thailand itu gaya-gaya yang dari Indonesia bagian Asia Tenggara lah. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat Asia Tenggara ini itu adalah Bapa itu punya firman dan Bapa punya roh. Itu adalah cerita gaya Tritunggal versi timur. Versi timur ini yang berkembang hari-hari ini, yang menjelaskan Tritunggal yang lebih mudah diterima oleh kita sebagai orang timur. Nah, Bapak Ibu, prinsip cerita Tritunggal, Anda boleh pilih yang mana saja nanti ya. Cerita Tritunggal ini, versi timur ini, itu yang sedang hari ini berkembang di masyarakat. Tetapi ada 2 versi sebetulnya, versi timur dan versi barat. Intinya sama lah Bapak Ibu. Di mana sama. Nah, versi barat Anda sudah mengerti, saya akan menjelaskan sekali lagi, saya akan melihat sebuah gambar, yuk Bapak Ibu. Di dalam gambar, versi yang seperti ini Bapak, gitu ya. Kemudian ada anak, gitu. Atau firman. Kemudian ada Roh Kudus. Gitu. Bapa dan anak ini tidak sama, gitu ya, tidak sama. Ini adalah merupakan satu konsep yang berbeda, jadi tidak sama. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa Bapa dan Roh Kudus bagaimana? Bapa dan Roh Kudus juga sama. Bapa bukan anak, Bapa juga bukan Roh Kudus, gitu ya. Nah, anak dan Roh Kudus gimana? Anak dan Roh Kudus ini ceritanya itu juga hal yang berbeda. Anak tidak sama dengan Roh Kudus. Nah, ini berbeda. Jadi anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan anak. Nah, cerita itu dipandang oleh orang-orang dari versi barat, ini kan pemikiran dari barat ya. Bahwa dalam versi barat ini, kealahan itu, ini ada 3 pribadi nih. 3 pribadi ya. Ketiga pribadi ini sama-sama mereka adalah Allah. Ini. God. Nah, cerita hari ini tentang ini versi barat. Cerita ini juga diambil di dalam GBI, Bapak Ibu nggak tahu ya, kalau GBI kan Gereja Beta Indonesia maksudnya. Ini juga diambil versi seperti versi barat, gitu ya. Nah, jadi Bapa dan anak berbeda. Anda mengerti, firman Tuhan berkata bahwa Bapa sama anak itu beda. Bapa juga bukan Roh Kudus.
Roh Kudus datang keluar dari Bapa. Anak dan Roh Kudus juga berbeda, tapi mereka semuanya adalah Allah. Nah, pola ini kalau Anda ambil, Anda mengerti bahwa pola inilah yang ditawarkan oleh Barat. Anda mengerti bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah 3 pribadi, 1 kealahan. Nah, itu adalah versi Barat. Bisa ngerti ya Bapak Ibu. Sedangkan versi timurnya seperti yang saya sudah ceritakan tadi. Nah, Bapak Ibu, cerita soal Bapa dan Anak dan Roh Kudus ini, kalau Anda dengarkan baik-baik, sebetulnya punya tantangan-tantangan sendiri. Tetapi kalau saya mau katakan bahwa di Alkitab yang Anda pegang, yaitu Anda kalau pegang kitab Yohanes ya, yang penting kitab Yohanes. Di kitab Yohanes, kalau Anda memegang prinsip Yohanes, Anda akan melihat bahwa Tuhan Yesus datang ke muka bumi dan diceritakan oleh Yohanes, ternyata di Alkitab itu banyak sekali berbicara bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Bahwa pola yang Alkitab berikan kepada Anda dan saya dari awal sudah mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias atau Tuhan itu sendiri. Dia menampung semua kealahan yang tidak terbatas dalam diri Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu kalau Anda tanya sama saya, ceritanya bagaimana? Kita membaca sebentar satu ayat yang penting, yaitu ada di Yohanes 19. Di Yohanes 19, ayat ke-28, Yohanes 19 ayat ke-28 sampai ayat ke-30, Bapak Ibu. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Yohanes 19 ayat 28 sampai ke-30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Mereka mencukan bunga karang yang tercelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Yesus meminum anggur asam dan berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, Bapak Ibu kalau Anda melihat dari sudah selesai, kata yang diambil dalam bahasa Yunani adalah suatu kata yang bagus sekali. Tetelestai. Bapak Ibu, tetelestai, kata yang katakan sudah selesai. Dalam terjemah bahasa Indonesia saya lebih suka sudah lunas lah gitu. Karena ada satu perjanjian transaksi di kayu salib pada saat hari itu. Bapak Ibu, tetelestai itu ikatan yang dipakai. Tetapi ada orang berkata begini, Pak, kenapa tetelestai dan kenapa bukan teteleska? Gitu ya. Saya akan menggambar Bapak Ibu. Nah, tetelestai gitu ya. Itu artinya dituliskan sebagai sudah lunas atau sudah selesai. Tetapi ini yang menarik. Teteleska. Ini mirip ya dengan apa tetelestai mirip. Kalau teteleska sebetulnya kalau Anda melihat kenapa dipakai tetelestai dan bukan teteleska. Ini konsepnya adalah aku menyelesaikan. Jadi, aku sudah menyelesaikan. Kalau tetelestai ini sebetulnya adalah dia sudah menyelesaikan. Kalau ini aku sudah. Sudah. Nah, peristiwa ini kalau Anda lihat sebetulnya kenapa pakai tetelestai? Kan harusnya kan yang ini toh Bapak Ibu ya. Yang ini kan harusnya yang ini. Tetapi kenapa pakai yang ini? Jadi intinya bukan aku, tapi dia. Bapak Ibu, dari sini Anda bisa mengambil satu simpulan. Bahwa ternyata kayu salib itu, waktu Tuhan mati tergantung di sana,
Dikatakan hari itu dia sudah menyelesaikannya. Berarti dalam konsep penyelamatan, keselamatan, ketiga pribadi firman Bapa dan Roh itu mengerjakannya di dalam satu pribadi. Jadi Bapak Ibu mengerti ya, kenapa waktu Yesus naik ke kayu salib, kalau Anda melihat yang pas tuh ini, tetapi kenapa yang dipakai yang ini? Dikatakan dia sudah menyelesaikannya. Di sini terlihat bahwa karya salib itu dibuat oleh pribadi Allah. Dalam Allah, Bapa, Anak keluar dari Bapa, Roh Kudus keluar dari Bapa. Gitu. Jadi ini adalah prinsip dan ketiganya itu adalah satu. Nah, Tritunggal seperti itu Bapak Ibu. Jadi cerita-cerita di Alkitab banyak yang menganut sebuah cerita yang tidak dituliskan secara frontal. Ini 2830. Nah, Bapak Ibu, kita kembali lagi ya, sudah ya, Bapak Ibu bisa ngerti ya. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa Tuhan Yesus lahir di orang Yahudi. Di orang Yahudi, Tuhan jadi besar dan pola kultur yang dianut Tuhan Yesus tentulah adalah kultur Yahudi. Jadi Tuhan tidak pakai kultur orang Jawa, tidak pakai kultur orang Sunda. Bapak Ibu mengerti bahwa kultur itu penting. Nah, Bapak Ibu, dalam kultur Yahudi, seringkali kata tetelestai itu terjadi. Jadi Tuhan mengatakan bahwa dia Tuhan. Ada banyak pertanyaan hari ini. Carikan di Alkitab yang tertulis aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Begitu orang ada, Bapak Ibu sering mendengar kata-kata ini kalau Anda mendengar di YouTube, di media sosial, ada banyak sekali orang bilang begini. Bapak Ibu, kalau Anda mendengar ini, Anda akan ngerti bahwa Tuhan Yesus lahir di Yahudi. Dan kultur Yahudi itulah kultur yang mewarnai pola penyampaian firman oleh Tuhan Yesus. Anda mengerti di Alkitab ada banyak sekali peristiwa. Semua tertulis di Alkitab. Tetapi kenapa sih yang dituliskan secara gamblang, dituliskan secara frontal, itu hanya keselamatan? Bapak Ibu melihat ada kisah-kisah bagus di zaman Abraham, di zaman sebelum Daud, sebelum Tuhan Yesus datang. Tetapi ceritanya hanya diambil sekelumit-sekelumit saja. Karena Tuhan ingin mengatakan bahwa cerita yang ada di Alkitab dititik beratkan pada satu peristiwa, yaitu keselamatan. Nah, waktu Tuhan di muka bumi, Tuhan itu kan ada di bawah kultur Yahudi. Kultur Yahudi tidak terbiasa untuk bicara terus terang. Anda tuh orang Jawa lah. Orang Jawa kalau bicara kan kan kita pasti begini tuh, ada orang Jawa Bapak Ibu. Kalau orang Jawa pasti begini gitu. Dan orang kepanggih Bapak Ibu. Jadi orang Jawa kan biasanya baik di depan, tapi kalau ada masalah nanti di belakang pukulnya pakai sesuatu gitu ya Bapak Ibu kira-kira. Nah, cerita itu kita juga warisi dari orang Yahudi. Orang Yahudi seperti itu. Satu peristiwa Tuhan datang dan bicara kepada seseorang. Cerita itu kalau Anda cari, ya ada. Tuhan berkata, akulah Tuhan di mana? Ada di banyak tempat. Waktu ada perempuan di sebuah sedang menimba sumur, di sumur Yakub, Tuhan berbicara dan Tuhan berbicara, akulah dia. Oh Tuhan malam sebelum dia diserahkan mencuci kaki murid-muridnya, dia berkata, engkau menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat. Cerita itu begitu terbuka lebar. Tetapi Bapak Ibu kalau Anda melihat ya, di Alkitab ada satu cerita yang banyak sekali, ada banyak sebenarnya di Alkitab, yang bicara bahwa dia adalah Tuhan. Yang pertama adalah tetelestai yang tadi. Kenapa pakai tetelestai? Anda mengerti artinya, dia sudah menyelesaikan. Dia, berarti cerita tentang keselamatan itu semua dibuat oleh ketuhanan yang satu. Bapak Ibu mengerti dalam prinsip ini kita melihat bahwa ternyata Tuhan tidak mengatakan aku telah menyelesaikan, tapi dia telah menyelesaikan. Satu nama yang dipakai Tuhan, yang nama yang penting, Yeshua, itulah yang menjadi konsep keselamatan. Yeshua artinya adalah keselamatan.
Bapak Ibu, yang kedua, ini penting Bapak Ibu kalau Anda melihat. Kalau Anda melihat sebuah nama itu pakai bahasa Yunani yang kedua ya. Nama pakai bahasa Yunani, onoma. Kalau Anda melihat Matius 28. Di Matius 28 tertulis gitu ya. Matius 28, 19-20. Ini amanat agung Bapak Ibu. Amanat agung hari ini sudah dekat waktunya, ayo pergi menginjil. Bapak Ibu, Tuhan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, janji Tuhan. Dan ketahuilah aku akan menyertai engkau senantiasa, setiap saat, setiap waktu, sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu, saya mau menyoroti sebuah kata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Anda melihat kisah ini menarik sekali. Baptislah dalam onoma Bapa, Anak, Roh Kudus. Kenapa tidak disebutkan sebagai onomata? Jadi kata yang diambil adalah onoma, satu, singular. Nama, bukan nama-nama gitu ya. Jadi kalau onomata adalah nama-nama. Kenapa onoma? Nah, satu kata yang dipakai siapa nama yang Tuhan pakai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu nama. Nama yang dipakai adalah nama Yesus. Yeshua, Yego, Jemi, Peng'an lah. Bapak Ibu, jadi dalam nama Yesus dibaptislah orang itu sudah merangkum nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 nama. Tetapi dikatakan onoma. Bapa, Anak, Roh Kudus. Kenapa tidak disebutkan sebagai onomata? Jadi kata yang diambil adalah onoma. Satu, singular. Nama. Bukan nama-nama gitu ya. Jadi kalau onomata adalah nama-nama. Kenapa onoma? Satu kata yang dipakai siapa nama yang Tuhan pakai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu nama. Nama yang dipakai adalah nama Yesus. Yeshua, Yego, Jemi, Peng'an lah. Bapak Ibu, jadi dalam nama Yesus dibaptislah orang itu sudah merangkum nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 nama. Tetapi dikatakan onoma. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kisah ini menarik kalau Anda melihat, oh ternyata Tuhan itu berkata dalam sebuah amanat agung. Baptislah mereka dalam satu nama. Makanya kenapa Petrus waktu di kisah Rasul 2 ya, 36-38, bagus sekali tuh. Kisah Rasul 2, kita mulai 37 saja. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya pada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus pada mereka, dengarkan ini, bertobatlah hendaklah masing-masing memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, satu nama, untuk pengampunan dosa, maka kau menerima karunia Roh Kudus. Anda mengerti, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau di Matius tadi dikatakan dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Kalau saya kira-kira hari itu masih ada saya hari itu ya. Saya akan panggil Petrus, saya bilang, Petrus, bukankah Tuhan berkata dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Kenapa engkau berkata dalam nama Yesus Kristus? Kan beda itu. Kalau engkau mengatakan dalam nama Yesus, belum tentu dalam nama Bapa dan Roh Kudus, kan beda kondisinya. Petrus, kamu harus mendengar baik-baik loh perintah Tuhan. Jangan sampai meleset. Tapi satu hal yang menarik. Kenapa Pak Petrus mau berkata bahwa engkau masing-masing harus memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus? Ternyata Petrus sudah tahu bahwa onoma, nama Bapa dan Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Prinsip yang sama. Nama Yesus saya sudah ceritakan dalam pertemuan yang kedua. Anda bisa lihat yang pertama, bahwa waktu Bapa, aku datang dalam nama Bapa. Roh Kudus datang dalam namaku.
Anda sudah mengerti ya, masih ingat yang saya perintahkan waktu itu orang, saya ceritakan dalam pemberian material, tidak dibawa palunya, datang namanya, palu ketinggalan gitu ya. Orang itu bertanya, "Sama siapa? Atas nama siapa?" Orang itu berkata, "Atas nama Aruna." Padahal namanya si bujang itu bukan Aruna, tapi dia datang pakai nama saya. Nah, ini sama Bapak Ibu. Waktu dibaptis dalam nonoma, onoma itu bukan sekedar nama sebetulnya. Dalam onoma ada banyak hal-hal yang terjadi di sana. Jadi karakteristiknya, tipenya, kebiasaannya itu ada dalam onoma. Kalau Anda dan saya kan kalau nyebut Budi gitu ya, ya taunya Budi yang itu. Kalau ada Budi, nama Budi adalah banyak sekali ya. Hari ini kalau ada di buku telepon yang ada pernah tahu buku telepon, nama Budi banyak sekali. Tetapi nama Budi bagi kita hanya sekedar panggilan. Kalau Anda mengerti, kita memanggil orang nama Budi hanya sekedar panggilan saja. Tetapi dari sisi Tuhan, nama onoma itu bicara karakteristik yang jelas. Jadi kalau orang menyebutkan saya Aruna, itu jelas yang orangnya seperti apa. Gitu ya. Hanya ada satu di muka bumi yang di mata Tuhan, nama Aruna hanya ada satu di muka bumi. Kalau ada orang lain bukan nama Aruna, ya mungkin namanya sama. Karena bagi Anda dan bagi saya itu adalah sebutan. Tapi bagi nama Tuhan, itu berbeda. Orangnya berbeda, karakteristiknya berbeda, identitasnya berbeda, gayanya berbeda. Ada perbedaan. Onoma. Nah, Petrus mengatakan dibaptis dalam nama Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu datang sebagai porsi sebagai Allah yang menjadi manusia. Intinya bahwa hari itu nama Yesus adalah nama yang sangat berkuasa di langit, di bumi, di bawah bumi. Nama Yesus, kalau Anda berkata bahwa nama itu nama yang biasa, Bapak Ibu mengerti bahwa itu nama yang biasa karena bagi manusia, nama hanya sekedar panggilan saja. Jadi Anda sudah melihat dalam Tetelestai. Kenapa pakai Tetelestai? Kenapa bukan Teteleska? Karena Tuhan sedang membuat konsep penyelamatan dan itu dilakukan oleh kepenuhan pribadi Allah. Yang kedua, pakai onoma. Kenapa bukan onomata? Kenapa pakai onoma? Satu. Anda tahu. Nah, kalau Anda melihat lagi, Pak, ada kisah apa lagi? Anda melihatlah. Di sebuah kitab, Tuhan mengatakan, itu bagus ya. Kalau Anda membuka kitab Matius, yuk kita buka Matius keempat yuk. Percobaan di padang gurun. Ini satu hal yang indah. Saya pernah khotbahkan ini di WBW. Jadi The Origin of Evil gitu ya. Saya pernah khotbahkan. Ini bagus Bapak Ibu, Anda melihat lagi. Ya, inilah Origin of Evil gitu ya. Anda bisa nonton inilah. Udah cukup lama nih waktu itu. Oke? Nah, Matius 4 ayat ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Saya nyoroti ayat ini satu. Kata yang dipakai Tuhan Yesus waktu dia bicara kepada sosok makhluk yang menyerang dia, Tuhan memanggil nama. Dan nama yang dipakai itu bukan iblis tuh Bapak Ibu. Iblis dipakai sebagai perongrong gitu ya. Iblis diabolos, itu iblis diabolos. Itu adalah sosok atau makhluk atau sesuatu yang merongrong manusia, mencobai manusia, supaya manusia jauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus memanggil sosok ini dengan sebutan Satanas. Enyahlah engkau Satanas. Satan atau Satanas. Yang kalau disebut sebagai setan itu loh Bapak Ibu. Tuhan Yesus kalau dia memanggil sosok ini, dia selalu menyebutkan Satanas. Satanas adalah sosok bagian sesuatu yang merongrong Allah. Kalau iblis tadi, dia merongrong manusia, supaya manusia nolak Allah, gitu ya. Manusia nolak Allah,
itu dicobai oleh iblis. Tetapi kalau sosok ini langsung merongrong Tuhan, ingin melawan Tuhan, disebut sebagai Satanas atau Satan. Anda mengerti? Waktu Tuhan menyebutkan Satanas, seorang Yahudi sebenarnya sudah paham gitu, bahwa yang nyebut Satanas sudah pasti Tuhan, sudah pasti Allah. Kalau dia bukan Allah, dia menyebutkan sebagai diabolos atau iblis. Engkau dan saya sebutkan sebagai menyebut kuasa gelap sebagai iblis. Ya sekarang udah macam-macam, ada setan, satan, banyak-banyak, ada macam-macam tuh bentuknya. Tetapi Bapak Ibu, prinsipnya adalah enyahlah Satanas. Berarti yang ngomong ini sudah jadi Tuhan. Allah ini pasti. Jadi dalam sebuah kitab ya Bapak Ibu, tersembunyi hal-hal sedemikian ini. Yang pertama tetelestai, bukan teteleska. Yang kedua onoma, bukan onomata. Yang ketiga, enyahlah engkau Satanas, bukan nyahlah kau iblis. Ada ganti nih kata-kata di sini dengan kata Satanas, karena bahasa asli yang dipakai adalah Satanas. Bapak Ibu, kisah itu kita tahu bahwa oh kalau gitu yang jadi Allah siapa? Yang jadi Tuhan siapa? Anda mengerti ya? Ada banyak di firman Tuhan. Oh ada banyak. Saya larikan satu ayat lagi. Bapak Ibu, Anda melihat dalam Yohanes pertama ayat pertama. Wah ini bagus Bapak Ibu. Ayat pertama. Pada mulanya adalah Logos, firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya. Firman bersama-sama dengan Allah, firman itu Allah. Bayangkan Bapak Ibu. Tuhan, Allah kita, satu, itu punya firman. Firmannya Allah ya Allah. Gitu ya. Rohnya Allah ya Allah. Dan firman itu kemudian menjadi manusia. Karena firman itu mulai bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi semua penciptaan melalui firman. Nah, firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu berkata pada mulanya. Kata pada mulanya Anda mendapatkan dalam kitab Kejadian 1 ayat 1. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan Samayim et Eretz. Bereshit bara Elohim. Bapak Ibu, pada mulanya Allah menciptakan Samayim et Eretz. Bereshit dari kata pertama dari kitab Kejadian saja itu sudah bicara mengenai Tuhan. Gitu ya. Jadi Anda membuka kitab firman Tuhan, Anda melihat bahwa huruf pertama, kata pertama di firman Tuhan, sebetulnya sudah bicara ketuhanan atau kealahan. Kita lihat dari kata Bereshit ya. Bapak Ibu, gambar lagi supaya ini bisa melihat dengan mudah ya. Jadi Bapak Ibu, Bereshit Nah, Bereshit ini dalam bahasa Ibrani. Nah, tulisannya begini Bapak Ibu nih ya, gitu. Nah, ini taf. Nah, Bapak Ibu, untuk menjelaskan ini, nah ini Bereshit, dibacanya dari sini Bapak Ibu, dari kanan ke kiri ya, Bereshit. Ini kalau ditulis begini, dua huruf, B sama R, kan bahasa Ibrani itu nggak ada huruf hidup Bapak Ibu. Jadi huruf hidup cuma ada dua, Ain sama Alef itu ya. Tapi itu juga jarang. Bapak Ibu, ini artinya adalah bar. Bar itu adalah anak. Nah, kalau ini
Bapak Ibu tahu lembu ini kepala lembu atau kepala domba gitu ya. Jadi hewan-hewan yang dipakai dalam persembahan gitu ya. Jadi ini adalah domba gitu. Sedangkan ini Tuhan ini. Shin adalah Tuhan. Ini Bapak Ibu tahu Yud adalah artinya tangan. Bapak Ibu. Dan ini adalah salib. Wah, kalau Bapak Ibu mengerti Bereshit itu pada mulanya itu adalah bar domba, anak domba. Ini Tuhan yang tangannya disalib. Jadi Bereshit itu bagus. Anak domba adalah Tuhan yang tangannya disalib. Bapak Ibu, Anda mengerti Tuhan tangan salib siapa? Tuhan Yesus. Anda mengerti bahwa dalam semua kitab cerita model begini ini banyak sekali. Bapak Ibu mengertilah. Jadi kondisinya waktu Tuhan disalib itu menggunakan begitu banyak hal yang bicara bahwa dia adalah Mesias. Bereshit ini, Bapak Ibu kan tahu dalam bahasa Ibrani, Bereshit, tapi juga bahasa yang kemudian dituliskan bahasa Yunani, in arche, itu bunyi Yunani, ini ada di Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Dan di Yohanes 1 ayat 1. Ini pakai bahasa Ibrani dan yang ini pakai bahasa Yunani. Nah, itu sama pada mulanya. Jadi pada mulanya tuh bicara mengenai Tuhan, anak domba adalah Tuhan yang tangannya disalib. Kalau Anda mengerti siapa itu, ini bagus sekali Bapak Ibu. Jadi kalau Anda membuka Alkitab, dari kitab yang pertama, kitab Kejadian, sudah diberitahu bahwa isi Alkitab itu adalah bicara keselamatan. Isi Alkitab itu bicara konsep keselamatan dan sebenarnya tidak bicara yang lain. Makanya kalau Anda mencari, kenapa sih kalau yang seperti ini kurang lengkap gitu ya. Kalau yang ini kurang lengkap, kenapa ada yang kurang lengkap? Banyak cerita, memang Alkitab tidak ditulis berdasarkan semua isi dan tujuan dan maksud dan semuanya penuh, tidak. Alkitab hanya ditujukan hanya untuk konsep keselamatan. Konsep keselamatan itu telah dikatakan di awal kitab Kejadian, yaitu Bereshit bara Elohim gitu ya. Pada mulanya Allah menciptakan et samayim et eretz, yaitu langit pakai S, langit-langit sebetulnya, dan bumi. Jadi kata Bereshit ini Bapak Ibu, ini luar biasa sekali, itu mengacu kepada hal ini. Anak domba adalah Tuhan yang tangannya di kayu salib. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti hal ini, kita percaya bahwa inilah yang Tuhan mau beritahu kepada Anda dan saya, merupakan satu topik yang besar tentang tujuan penulisan Alkitab itu kemana arahnya. Bisa ya Bapak Ibu ya? Jadi Bereshit itu adalah seperti ini. Oke? Bapak Ibu, saya sudah berikan tadi ada 4 ya. Kalau Anda melihat kisah-kisah 4 tadi, ada banyak di Alkitab. Itu belum tertulis waktu Tuhan bicara sama perempuan yang ada di sumur Yakub. Belum tercatat juga peristiwa waktu pembasuhan kaki. Ada banyak di Alkitab yang bicara Yesus adalah Tuhan. Tetapi ini sulit untuk bagi orang-orang yang tidak mau belajar, orang yang belum belajar dan tidak sampai gitu loh. Jadi mereka ingin mendapatkan pola pemikirannya, kalau Tuhan itu menyebutkan aku Tuhan, sembahlah aku baru mau percaya. Sulit karena gini, dia memakai satu pola kalau dia mau dijelaskan dengan cara pola Indonesia, ya. Pola suku Sunda, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pola itu kalau tidak seperti itu dia nggak mau terima. Berat, Bapak Ibu. Intinya bahwa firman Tuhan sudah jelas mengatakan, Yesus Tuhan. Polanya jelas.
Firman Tuhan, Anda akan kecapean loh Bapak Ibu kalau Anda mencari kata demi kata di firman Tuhan, bicara Yesus adalah Tuhan. Jadi hari ini untuk Tritunggal ya, intinya pola yang Tuhan berikan di Alkitab itu sah, valid gitu ya. Itu confirm bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada di muka bumi lain yang bisa membalikkan kondisi ini. Situasi siapa Tuhan yang bisa bangkitkan orang dari kematian? Ya cuma Tuhan. Harus Tuhan. Jabatannya harus Allah. Gitu ya. Manusia tidak bisa. Kepada siapa kuasa gelap akan tunduk? Cuma pada satu, kepada Allah. Yesus itu adalah cerminan kuasa Allah yang Bapak, Ibu, dan saya bisa tahu. Kalau lihat ya tidak ya. Tetapi itulah prinsip kealahan Tuhan datang ke muka bumi untuk memperkenalkan sebuah konsep besar yang Tuhan kehendaki, keselamatan itu akan jadi seperti apa. Kalau Anda mengingat, kenapa sederhana sekali ya Pak? Kenapa kondisinya seperti yang, saya mau yang besar, yang bagus, yang luar biasa gitu loh. Bapak harus mengerti loh. Prinsip untuk mengenal Tritunggal, mengenal kealahan, itu engkau harus belajar dengan posisi yang rendah, di bawah. Engkau tunduk sampai engkau mengambil posisi yang paling rendah, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Prinsip itu nggak dapat didapatkan dengan pola aku yang berpuasa, aku bisa. Nggak bisa Bapak Ibu. Prinsip Tuhan adalah Allah yang hidup, yang menjamin segala sesuatunya dengan segala miliknya, dan engkau dan saya boleh menerima keselamatan, adalah konsep yang besar. Hari ini, prinsip Tritunggal, Bapak Ibu sudah dengar. Ceritanya Anda bisa dapatkan nanti lebihnya lagi di medsos atau di YouTube. Ada banyak Anda bisa belajar Bapak Ibu. Tetapi prinsip bahwa Yesus adalah Tuhan, ini prinsip yang harus Anda pegang. Hari ini, sampai masa depan, sampai selama-lamanya, Anda harus pegang. Oleh karena kemurahan Tuhan yang besar ini, engkau akan menerima semua kebaikan. Inti untuk mencapai apa yang Tuhan kehendaki adalah kita mau dengar, mau tunduk, dan mengikuti apa yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Nah, Bapak Ibu, ceritanya saya pikir cukup sampai di sini saja. Tidak perlu panjang-panjang ya Bapak Ibu. Anda sudah melihat firman Tuhan adalah amin. Anda sudah mengerti. Saya meninggalkan pengajaran ini supaya Anda makin kuat, Anda makin mengerti cerita tentang Tuhan. Anda boleh mendapatkan, Bapak Ibu, satu hal, ini doa Anda dan doa saya juga. Tuhan, pegang aku, supaya ini jangan digoyah sama orang lain. Anda melihat orang lain sudah, banyak orang yang sudah goyang dan mulai pindah ya Bapak Ibu. Ini Anda pegang, jaminan keselamatan sebagai budak. Anda dibebaskan supaya engkau merdeka. Makanya kalau Anda melihat di firman Tuhan Bapak Ibu, banyak sekali. Tuhan datang memberikan sebuah pembebasan dari budak, sebuah konsep pembebasan dari budak. Konsep ini yang Tuhan berikan kepada banyak orang. Kalau Tuhan bicara hari itu, orang banyak mendengar. Mereka bersuka cita karena ceritanya soal pembebasan dari perbudakan. Baik perbudakan secara jasmani, juga perbudakan secara rohani. Tetapi siapa yang tidak suka kalau orang sedang bicara seperti ini? Para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, ya orang Saduki itu nggak suka. Mayoritas tidak suka, ya tidak semua. Mayoritas tidak suka. Mereka kesal sekali kepada Tuhan Yesus karena masalah pembebasan dari perbudakan. Prinsip pembebasan dari perbudakan inilah yang Tuhan bawa di sepanjang masa. Engkau dan saya adalah orang-orang yang beruntung. Oleh karena kasih Tuhan, engkau dan saya terima keselamatan. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan berpanjang-panjang, jadi sampai situ saja. Ada pola barat, pola timur. Anda bebas memilih yang mana, Anda mengerti yang mana. Anda harus percaya Tuhan adalah satu. Bapa itu adalah Tuhan, ya Allah yang kita kenal. Dia punya firman, dia punya roh. Anda mengerti bahwa prinsip Tritunggal adalah prinsip yang luar biasa. Oke?
Terpujilah Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu saja saya mau katakan tentang pertanyaan tadi. Udah pertanyaannya sebentar, Pak. Pendek, tapi jawabannya panjang ya. Memang begitu kalau kita mengerti dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, itulah pertanyaan. Jawabannya itu saja. Saya pikir saya mengerti. Pak, jelaskannya sebetulnya sulit mengerti. Anda dengarkan ini berkali-kali. Anda akan mengerti nanti. Saya Bapak Ibu. Kak, penjelasannya kenapa pakai yang seperti itu? Sulit bagi saya mengerti. Gini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan peristiwanya adalah seperti itu. Itulah yang saya bisa. Gitu saja. Bapak Ibu. Nanti kelak Anda dan saya bersama-sama ketemu Tuhan, kita sama Tuhan bersama-sama. Oke, Bapak Ibu, itu saya bisa berikan. Saya berdoa Bapak Ibu diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, dan engkau ini disertai Tuhan hari ini sampai maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya boleh berkata, amin.